Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang indah ini kita masih dipertemukan, masih tetap ibadah secara online, tapi kita boleh bersyukur karena kemurahan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili seluruh jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi mengucapkan turut berduka cita yang sangat teramat dalam kepada keluarga besar dari Ibu Gembala, Ibu Trifosa Immanuel Gunawan, dan keluarga besar karena berpulangnya Bapak Gembala yang terkasih. Kami turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan, penghiburan, dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang terkasih beserta keluarga besar. Biarlah senantiasa tetap mengucap syukur karena rencana Tuhan yang terindah, bahwasannya ada kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk itu kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk melawat ibadah kita. Kita boleh katakan, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Pulihkan jiwa
Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Siang hari ini kami boleh bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan, atas pemulihan, terlebih pengharapan baru yang Kau sudah berikan kepada kami. Kalau saat ini kami masih boleh datang ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena semua belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Di tengah duka cita yang masih kami rasakan Tuhan, atas berpulangnya Bapak Gembala yang kami kasihi, kami cintai, ada kesedihan yang begitu mendalam Bapak. Tapi satu hal, ada sukacita yang Kau berikan, karena kami tahu dan percaya Bapak Gembala yang kami kasihi sudah berada di tempat yang terbaik bersama dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur dengan teladan yang beliau berikan kepada kami jemaatnya. Kiranya Kau Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu Gembala kami, kepada keluarga besar dari Ibu Gembala yang kami kasihi. Sumber pengharapan yang sejati hanya di dalam Engkau. Biarkan kami terus Bapak melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Berkati ibadah siang hari ini Bapak, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan baru dari Tuhan lewat pujian, lebih lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Kami memulai ibadah ini. Haleluya. Saudaraku, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, yang sedang kita alami saat ini, biarlah kuat yang daripada Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Puji nama Tuhan. Engkau bersama
katakan sambil kanan kirimu, Dia sumber kekuatan kita. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita mau terus percaya, kita mau katakan, hatiku percaya. Ada amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap dikuatkan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kekuatan kita, sukacita sejati dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Satu hal yang terbaik ketika kita mau sujud di altarnya Tuhan, kita memberikan hati kita biar firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hati terasa berat,
Puji nama Tuhan, kita dapat kesempatan lagi dalam menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan ini kami bisa menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Ini anugerah besar yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, taat pada kebenaran firman-Mu, sehingga dari hal itu kami bisa diberkati oleh Tuhan. Siapkan telinga hati kami, Tuhan, dan juga hamba yang menjadi penyambung lidah bagi-Mu. Pakai mulut ini sehingga setiap kata kalimat adalah kehendak-Mu ya Bapa yang disampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, setelah kita membaca dalam Alkitab kita akan melihat di dalam 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Ya, Saudara ya, 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat, puji Tuhan. Saudara, ini adalah satu kisah di mana Israel sedang berperang melawan orang Filistin, saudara. Dan saudara perhatikan, pada saat itu Israel memang sudah sangat terjepit sekali. Dan mereka berhadapan dengan pasukan musuh yang begitu banyak dan hebat sekali, saudara ya. Punya kekuatan yang besar pasukan musuh. Sedangkan kekuatan Israel sudah terjepit dan kekuatannya kecil, saudara. Tapi hal luar biasa yang diungkapkan oleh Yonatan. Dia berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong dengan banyak orang atau dengan sedikit orang. Saat itu tidak banyak orang, saat itu hanya sedikit orang. Dan berapa sedikit orangnya? Cuma 2 orang. Pertama adalah Yonatan, kedua adalah bujangnya. Saudara ya, lalu bagaimana dengan musuh yang dihadapi? Sejenak kita akan lihat beberapa hal supaya kita memahami kondisinya kayak apa. 1 Samuel 13, kita akan lihat ayat 5. 1 Samuel 13 ayat 5. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Waduh, musuhnya besar, saudara. 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki seperti pasir di tepi laut. Wow, Israel kalau saudara lihat terus itu cuma 600 orang. Dan kemudian Israel pun tidak ada alat perang. Ini lagi perang, tidak ada alat perang. Yang cuma punya alat perang itu adalah Yonatan dan Saul. Saudara dengar baik, jadi kalau ini diterapkan pada hari-hari ini musuh ini besar banget. Berhadapan dengan hal yang kecil. Kita umat Tuhan itu kecil sekali, saudara ya. Kecilnya bukan cuma kecil, dia kecil hanya kecil, tapi betul-betul kecil. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan wah itu perusahaan yang punya modal besar, ini modalnya kecil, saudara ya. Bagaimana bisa bertanding, bagaimana bisa berhadapan begitu. Tapi Yonatan dia berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong banyak orang atau sedikit orang. Ya saudara ya, tapi yang sedikit orang ini jangan konyol juga. Sebab sedikit orang, cuma 2 loh, Yonatan dan bujangnya. Kata Yonatan, aku sepakat. Nah saudara ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini, gambarannya nggak gini loh. Yonatan pikir-pikir karena ayahnya Saul sebagai komandan perang di situ gak bertindak apapun. Yonatan pikir-pikir, lama-lama juga mati, di sini mati, gak nyerang mati. Lalu
diam juga mati. Udahlah kita mendingan, udah aja lah kita tampakkan diri kayak konyol gitu loh. Udahlah, kayak putus asa gitu. Enggak, saudara. Yonatan berkata dengan yakin. Dan buktinya Yonatan menang, saudara. Yonatan mengalami kemenangan, dan kemenangan itu begitu hebat sekali terjadi. Nah ini dia loh, saudara ya. Jadi Yonatan imannya ini begitu hebat sekali. Iman yang dialami, iman yang dipunyai oleh Yonatan ini, dia tidak memakai logika manusia. Kalau pakai logika manusia, 2 lawan, gak usah dari pasif di itu, saudara ya. Dari yang kereta saja 6.000 lawan dengan 2 orang ya, mati konyol lah 2 orang ini. Tapi yang hebatnya Yonatan berkata, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong banyak orang atau sedikit orang. Bahkan cuma 2 orang. Nah yang penting ini bukan masalah 2 orangnya, bukan sedikit orangnya, tapi sepakatnya. Karena memang, saudara, Tuhan itu memberikan sebuah formula, sebuah rumusan. Kita baca di dalam Matius pasal 18. Rumusan tentang sebuah kesepakatan itu dahsyat banget. Kita baca Matius 18 ayat 18. Ayat 18 kita baca di situ. Saudara ya, buka kitab saudara dan kita akan melihat. Ya, saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, saudara. Nah, dengar baik, saudara. Kata Yonatan, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, banyak atau sedikit. Dan Tuhan pilih sedikit. Saat itu kondisinya sedikit, cuma 2 orang. Nah, 2 orang ini yang sedikit ini, saudara, ini yang akhirnya bisa menang. Kenapa? Sepakat. Sebab ungkapan sepakat, kata bujangnya, ya aku sepakat. Ini dia yang penting, saudara ya. Dengan kesepakatan yang dialami oleh hanya 2 orang saja, nggak taunya itu memenuhi rumusan dari Tuhan. Bahwa kalau ada 2 orang sepakat di dunia ini, apa yang dia minta, maka Bapa akan menjawabnya. Karena apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Ini luar biasa sebuah kesepakatan, saudara. Gak banyak-banyak, cuma 2 orang saja. Ini adalah contoh sebenarnya, adalah paling dasar. 2 orang, saudara. Angka yang paling kecil dari sebuah kesepakatan 2 orang. Ya. Angka yang paling kecil, saudara ya. 3, 4, 5 itu udah semakin besar, saudara ya. Ini yang paling kecil 2 orang. Dengar baik, saudara. Kenapa akhirnya menang? Karena Tuhan campur tangan. Ya, kita lihat hebatnya apa yang dialami Yonatan ini. Tuhan campur tangan. Ya, saudara ya, di dalam 1 Samuel 14 kita lihat sebentar di situ bagaimana akhirnya, saudara, Tuhan bekerja dengan begitu hebat sekali. Ya, Tuhan bekerja dengan begitu hebat sekali. Dan akhirnya apa yang terjadi di situ, saudara ya? Bagaimana Tuhan menyertai, turut campur. Karena Yonatan menghadirkan, kita baca ayat 15, 1 Samuel 14 ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar. Dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Tuhan campur tangan. Jadi 2 orang sepakat ini menghadirkan Tuhan. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan sepakat, tadi dasar awalnya sepakat, maka aku hadir. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun, sesulit apapun, kalau Tuhan hadir, beres semua. Jadi untuk menghadirkan Tuhan ini butuh kesepakatan. Kesepakatan gak usah banyak-banyak, 2 orang. Contoh itu adalah
angka yang paling minim dari sebuah kesepakatan adalah 2 orang. Kalau 1 orang ya memang udah sepakat dengan dirinya. Jadi kalau disebut kesepakatan itu pasti lebih daripada 1 orang. Nah, yang paling minim 2 orang. Yang paling kecil 2 orang. 2 orang ini siapa? Suami istri. Gak taunya tak kalah suami istri waktu dinikahkan dan Tuhan hadir di situ. Keduanya menjadi satu tubuh, keduanya menjadi satu daging, itu nikah, saudara ya. Itu luar biasa banget. Waktu suami istri mengikat perjanjian dalam pernikahan, maka di situ adalah sebuah kesempatan besar. Di tengah-tengah dia akan mengarungi kehidupan yang mungkin penuh dengan kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi Tuhan siapkan, ada rumusan, karena berlakunya untuk 2 orang sepakat. Dan kesepakatan yang terjadi, yang sangat terjadi itu pada saat suami istri waktu menikah, itu sebuah kesepakatan yang klimaks, saudara. Sayangnya kemudian menurun kesepakatan itu. Makanya banyak hal yang tidak terjadi, keajaiban di rumah tangga anak-anak Tuhan. Seandainya kesepakatan itu terus dilanjut, saudara ya, karena mereka telah mewujudkan kesepakatan dalam pernikahan itu. Ya, saudara. Dan itu terus dilanjut, dipupuk, dipelihara. Maka ada tanda-tanda keajaiban dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan hidup itu. Tapi rumah tangga Kristen justru banyak perceraian sekarang terjadi. Banyak pertengkaran. Memang iblis tahu kalau rumah tangga, suami istri pada orang Kristen sepakat, mereka kalah iblis tuh. Karena akan banyak pertolongan Tuhan yang ajaib, akan ada banyak kesaksian-kesaksian hidup yang mempermalukan iblis. Tapi iblis tahu ini adalah kekuatan besar, kekuatan yang hebat sekali pada gereja Tuhan. Ada rumusannya kok. Nah, dia coba-coba untuk menghalang-halangi, dia coba-coba untuk mencerai-beraikan. Saudara perhatikan baik-baik. Karena kesepakatan dari 2 ini menjadi satu. Sepakat itu adalah 2 menjadi satu. Itu suami istri kan 2 menjadi satu. Kesepakatan 2 menjadi satu ini, saudara, ini kesepakatan yang sudah dimodalkan, dikasih modal oleh Tuhan. Dalam Efesus kita akan melihat, saudara ya, dalam Efesus bagaimana Tuhan mengungkapkan hal ini. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Efesus 2 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, kesepakatan itu menjadi satu. Kalau suami istri menjadi 2 menjadi satu, bayangkan ya. Kesepakatannya untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Ya, ayat 15 saya ulang kembali, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi keduanya dijadikan satu. Sepakat itu satu, saudara. Keduanya menjadi satu. Contoh yang paling konkret ya suami istri tadi. Dan ini sudah dikasih modal sama Tuhan. Lewat kematiannya di kayu salib, maka 2 pihak menjadi satu. Sehingga kita menjadi satu tubuh Kristus. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa banget. Rumusan dari Tuhan yang Tuhan sodorkan sama kita, yang Tuhan tawarkan sama kita. Masalah apa yang terjadi, asal sepakat saja kamu, pasti Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bela, dan Tuhan akan beri kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara, ini yang sekarang ini bagian kita adalah menciptakan selalu kesepakatan. Saudara, sedangkan modalnya sudah Tuhan kasih. Lewat korban Kristus, keduanya menjadi satu. 2 pihak menjadi satu. Memang ini Israel dan kemudian kafir dijadikan satu.
Tapi rumusan itu berlaku. Setiap ada dua menjadi satu, memenuhi rumusan ini, saudara. Ya, saudara ya, memenuhi rumusan ini. Dan itu sebabnya supaya keduanya menjadi satu, sama seperti yang Yesus sudah kerjakan. Lewat kematiannya di kayu salib, mengerjakan damai sejahtera. Jadi mesti ada damai sejahtera. Kesepakatan terjadi karena ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu terwujud seperti Yesus katakan. Keduanya menjadi satu dan terjadi damai sejahtera. Kenapa? Karena dia merubuhkan tembok pemisah. Apa itu? Perseteruan. Nah, jadi keduanya menjadi satu itu artinya tidak ada tembok pemisah. Tidak ada perseteruan. Yang ada damai sejahtera. Selama kita berseteru, entah di hati kita, entah di pikiran kita, maka kita membangun tembok pemisah. Tidak terjadi kesatuan, tidak terjadi kesepakatan. Mungkin kemana-mana berdua, tapi hatinya ada terpisah dengan pasangannya. Nggak mungkin terjadi kesepakatan, nggak mungkin terjadi persatuan itu, dan nggak mungkin ada kehadiran Tuhan. Jadi kesepakatan itu bukan cuma nampak di luar, tapi sampai di dalam, seperti Kristus telah mati. Dia betul-betul dari luar, dari kehidupan secara daging sampai roh, jiwanya juga menderita untuk menciptakan persatuan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu dan memisahkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, menciptakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu jadi bukan cuma di luar saja, tapi sampai kepada kedalaman hati dan pikiran dan jiwa kita. Jadi itu secara otomatis akan terjadi. Kedua pasangan hidup, suami istri itu sepakat, bukan cuma terlihat nih, ya kemana-mana berdua ya, sepakat ya. Saudara, lalu kelihatan sepakat tapi nggak ada apa-apa gitu. Nah ini bukti ada kekeliruan di dalamnya, saudara, yang nggak nampak sama manusia mungkin. Tapi kalau memang suami istri itu tulus hati, dia sepakat, maka akan terjadi keajaiban. Otomat itu, saudara ya. Rumusan itu kan seperti ya 1 tambah 1 sama dengan 2, otomat gitu loh. Sama, ini dikerjakan, maka terjadi sesuatu. Kehadiran Tuhan dan mengerjakan penyelesaian masalah. Saudara, puji Tuhan. Ya, jadi sangat luar biasa sekali, saudara ya. Setelah suami istri tentu gereja Tuhan, betapa rindu Tuhan supaya gereja ini menjadi satu tubuh. Kerinduannya diwujudkan dalam doanya, saudara ya. Kita baca bagaimana Tuhan mewujudkan dalam Injil Yohanes pasal 17. Dia rindu banget gereja ini menjadi satu. Ya, perhatikan, kita baca Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Supaya mereka menjadi satu, supaya gereja ini yang macam-macam interdenominasi ini menjadi satu. Itu kerinduannya, dengan cucuran air mata dia ungkapkan itu, saudara. Sampai sekarang dunia gereja masih belum bersatu, tapi satu kali akan terwujud kerinduan Tuhan. Gereja akan bersatu. Ya, saudara ya, saatnya akan tiba. Gereja akan bersatu dan kita akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja atas setiap gereja. Ada pemulihan di mana-mana terjadi. Ya, enggak lagi bicara mengenai saya ini organisasi dari A, dari si B, dari si C, tidak lagi, tetapi sudah menjadi satu kesatuan. Entah di mana Tuhan buat hati kita seperti itu. Itu satu hal yang luar biasa akan terjadi. Itu di masa-masa ke depan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, jadi kita ulang kembali Yonatan sama Bujang. Nah, sebenarnya status Yonatan itu sebagai raja atau pangeran. Bujangnya tahu sendiri, Bujang sebagai hamba, saudara. Kok bisa sepakat ya? Nah, sepakat ini, saudara, bisa terwujud kalau tidak ada status. Kalau mempertahankan status, nggak terwujud lah. Yonatan dan Bujang sepakat ini bukan iya, bukan taat hamba sama Tuhan, nggak bisa. Kalau statusnya masih begitu, nggak bisa. Sepakat ini statusnya menjadi sama.
Ah, ya saudara ya. Sepakat ini juga sama juga dengan kata yang senada dengan persahabatan. Orang persahabatan itu sepakat, saudara. Cepat sepakat itu terjadi dalam persahabatan, saudara ya. Jadi antara sahabat itu mudah sepakat. Nah ini sahabat, saudara ya. Jadi bujangnya ini, saudara, Yonatan dengan bujangnya ini karena terjadi kesepakatan dia merendahkan diri. Sama dengan bujangnya, baru bisa terjadi sepakat. Ya, makanya dalam Filipi dikatakan begini, Filipi pasal 2. Ya, saudara ya, pasal 2 kita baca ayat 1. Ayat 1. Jadi supaya terjadi kesepakatan, jadi kesatuan hati. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini dia. Bagaimana terwujud sehati sepikir, sepakat tadi. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, itu dia menjadi sepakat, saudara. Tapi kalau yang satu dengan yang lain saling mempertahankan egonya, mementingkan dirinya, nggak terwujud kesepakatan, malah terjadi kekacauan, perpecahan. Tapi kalau satu sama lain saling menganggap orang lebih tinggi daripada dirinya, nah itu bisa terjadi kesepakatan. Saudara ya, haleluya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, maka muncullah damai sejahtera, timbul damai sejahtera yang menciptakan kesepakatan. Jadi Yonatan ini sebagai pangeran, karena bujang bersama dengan bujangnya ini sepakat, saudara. Karena dia menurunkan derajatnya, supaya bujangnya sama, nanti derajatnya sama, itu bisa sepakat, saudara. Kalau masih jaraknya jauh antara Yonatan dan bujang masih mempertahankan, wah siapa kamu? Nggak bisa terwujud kesepakatan. Dan karena bujangnya, bayangkan loh, dia ngomong sama bujangnya. Yonatan tidak ngomong dengan jenderal-jenderalnya, dia ngomong sama bujangnya. Ya aku sepakat, kata bujangnya. Makanya bujangnya merasa juga diangkat, saudara ya, sehingga terjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan itu jangan egois satu sama lain. Harus ciptakan damai sejahtera, baru terwujud kesepakatan. Nah, saudara, selain terjadinya kesepakatan yang menghadirkan Tuhan, kemenangan yang terjadi itu dengan masalah yang besar ya, tak sebanding dengan keberadaan kekuatan dari umat. Wah, jauh banget. Ini betul-betul ajaib lah. Nggak bisa dibuat oleh siapapun. Tapi ini terjadi, asal ada Tuhan, terjadi keajaiban, pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi. Pertama kesepakatan, kedua, saudara, mereka ini tentu tidak akan menghabiskan, bayangkan 6.000 pasukan berkuda, cuma 2 orang ini tidak. Tapi mereka ini menjadi pemicu terjadinya kegerakan, saudara. Cuma 2 loh, nggak banyak-banyak, cuma 2 aja. Terjadinya kegerakan. Kadang-kadang kita berpikir begini ya, kalau ini bicara mengenai wah modal kita cuma sedikit, gimana kita mau maju usaha kita ini. Jadi gara-gara kita modalnya sedikit kita nggak jalan gitu kan. Lalu kita nantilah pinjaman sana lah, dapat pinjaman sana lah, baru jalan lah. Yonatan dan bujang kan nggak gitu kan. Nggak, ayo kita bantuan sana yuk. Enggak. 2 orang saja. Dan Tuhan hadir. Karena dan mereka ini berkata, ya, 2 orang ini ya ini kata Yonatan, ini tandanya nih, karena dia adalah pemimpinnya, ini tandanya nih, memberitahu kalau kita nanti munculkan diri, kalau dibilang ayo kemari, nah itu dia tandanya, karena disuruh maju, ditantang sama mereka. Tapi kalau diam di sana, kami akan datang sama kamu, nah, enggak, kalau diam enggak, bukan tanda, tapi maju. Nah, saudara ya, jadi ini hebatnya Yonatan. Dan memang betul pada saat mereka memunculkan diri, ditantang, mereka maju. Bayangkan ya, mereka maju berhadapan dengan tadi yang saya sebutkan. Nggak dihabisin sama Yonatan sih, mana ada kemampuannya, nggak mungkin. Tapi mereka menjadi pemicu, Tuhan hadir dan kegerakan terjadi. Mereka cuma ngambil bagian. Bagiannya memang ada.
Jadi gini loh, sepakat, tapi sudah sepakat, ya kita harus ambil bagian kita, semampu kita, saudara. Nanti selanjutnya lebihnya Tuhan yang bantu, Tuhan yang tolong, Tuhan yang kerjakan. Itu banyak sekali tuh lebihnya. Kita cuman bagian kita saja. Kita baca dalam 1 Samuel, bagiannya berapa sih? Ya, cuman bagian semampunya. Di dalam 1 Samuel mengungkapkan begini, saudara ya, pasal 14 tadi. 1 Samuel pasal 14, kita akan melihat diambil cuma bagian saja, saudara ya. Ayat 14 dan 15. 1 Samuel 14 ayat 14 dan 15. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Nah, itu. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran dari Allah. 2 orang ini mampunya cuma menghabiskan 20 orang saja. 20 orang saja, jaraknya pun ya setengah alur dari pembajakan ladang. Itu kemampuannya, nggak bisa satu alur gitu, nggak bisa. Cuma setengah alur, tapi mau kerja, mengambil bagiannya. Banyak orang udah sepakat tapi diem saja. Sepakat diem saja. Ya, nggak akan terjadi sesuatu. Ayo bertindak, ambil bagiannya yang jadi bagiannya nih, bukan bagian orang lain. Gak perlu cari bantuan. Katakanlah, aduh saya cuma bisa masak, saya cuma bisa jualan pisang goreng misalnya ya. Kecil sekali, mampunya cuma begitu. Ya kerjakan bagiannya. Saya sepakat misalnya suami istri atau sama siapa gitu. Ya sepakat, ayo kita kerja. Kita terus kerja dari hari ke hari dengan semangat setia. Jadi ngambil bagiannya, saudara. Tuhan nggak mau kita ini diam saja lalu kemudian tidak mengambil bagiannya. Kita ambil bagiannya. Bagian kita yang kita mampu. Selebihnya nanti bagian Tuhan. Makanya kan bagian Tuhan membuat gemetar bumi karena kegentaran dari Tuhan. Nah, ini luar biasa. Tuhan mau kita sepakat. Munculkan damai sejahtera, hadirkan terus damai sejahtera. Sebab 20 ini adalah angka yang dihitung sama Tuhan. Bilangan 1 ayat 2 sampai 3. Kita baca ya. Bilangan 1 ayat 2 sampai 3. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Jadi yang tercatat, yang terhitung itu umur 20 tahun. Tadi dalam kisah Yonatan sama bujangnya, bagiannya cuma bisa mengalahkan 20 orang. Itu setengah alur juga, nggak sampai 1 alur lah. 1 alur nih, kalau bekerja itu bajak ya, cuma setengah alur. Tapi bagiannya cuma mampunya segitu. Ya sudah, Tuhan perhatikan, Tuhan hitung itu. Oh iya, bagus kamu, bagus. Saya masih belum bisa yang lain loh Tuhan. Nggak apa-apa, sudah terhitung kok. Gitu ya. Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan, dan Tuhan berikan kegentaran, terjadi kegerakan, akhirnya menang. Wow, dahsyat. Saudara, mari ikuti rumusan Tuhan sepakat. Saling merendahkan diri kita, akan terwujud kesepakatan. Ciptakan damai sejahtera. Jangan ciptakan permusuhan dan perseteruan. Dan mari kita ambil bagian kita, saudara. Ya, jangan malas. Kita harus bertindak, ambil bagian kita. Dan pada saat kita bertindak, setelah sepakat tadi ya, bertindak sesuai dengan bagian kita, maka Tuhan perhitungkan dan Tuhan hadir. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, apapun masalah kita. Mari kita punya prinsip seperti Yonatan, tidak sukar bagi Tuhan menolong, baik banyak orang maupun sedikit orang. Tidak sukar bagi Tuhan. Kalau aku kelihatannya kecil, tidak berarti apa-apa. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong aku. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong keluargaku. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong gerejaku. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong hal-hal yang kami butuhkan. Tuhan pasti membela kita di masa-masa pandemi ini. Karena Tuhan telah berjanji. Dan Tuhan jamin janjinya akan digenapi sama Dia.
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Harun Wianto dari GSPD Subang mengajarkan kita untuk kita boleh sepakat dalam segala hal sebagai sesama orang percaya, baik itu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kita bergereja. Kita percaya melalui kesepakatan ada suatu kuasa yang besar, ada suatu dorongan yang besar untuk kita bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan. Di tengah suasana kedukaan yang masih kita rasakan dengan kepergian almarhum Bapak Gembala kita yang kita kasihi, biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk kita tetap mempunyai kesepakatan dalam hati untuk meneruskan perjuangan iman, meneruskan pelayanan yang sudah dirintis, meneruskan keteladanan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kita, sehingga dalam segala hal kita tidak pernah mengalami kemunduran, tapi kita semakin lama semakin semangat, semakin kita boleh berapi-api melayani Tuhan, meneruskan apa yang sudah Bapak Gembala kerjakan. Kita percaya walaupun secara manusia, secara daging kita kehilangan figur seorang gembala, tapi Tuhan sudah menyiapkan ibu gembala juga yang mengemban tugas sebagai gembala sidang GSPD Philadelphia Benua Cimahi. Mari kita sepakat, kita dukung ibu gembala kita untuk tetap kuat, tetap ada dalam urapan Tuhan, tetap ada dalam pewahyuan Tuhan, untuk membimbing kita, untuk mengajar kita, agar kita semakin hari semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari saya undang saudara untuk pamit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Pada kesempatan ini juga saya atas nama Ibu Gembala, atas nama keluarga besar dari Immanuel mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, support, doa yang diberikan oleh jemaat kepada kami. Kami merasa dikuatkan, kami merasa kami tidak sendirian. Kami hanya bisa berterima kasih. Dan mari kita sama-sama berdoa agar kekuatan dan pengharapan Tuhan itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Benar Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang agung, Engkau satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir kami merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan
yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Harun Wianto yang sudah memberikan berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, dimanapun Pak Harun ini melayani, boleh diberkati Engkau, dipakai lebih dahsyat lagi untuk menjadi puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk penggembalaan di tempat kami. Walaupun saat ini kami kehilangan Bapak Gembala kami yang sudah dipanggil oleh-Mu ya Tuhan, tapi kami mau menguatkan hati kami. Kami mau bersepakat bahwa kami akan mendukung Ibu Gembala kami untuk meneruskan penggembalaan di gereja ini ya Tuhan. Curahkanlah roh kekuatan yang daripada-Mu bagi Ibu Gembala kami, dan biarlah kami sehati mendukung ya Tuhan, untuk pekerjaan ini semakin hari semakin dikembangkan, untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Bapak Gembala yang kami kasihi sudah senang bersama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat di tempat ini, dan juga bagi setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Biar dalam perjalanan hidup kami ke depan, seminggu ke depan, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, Engkau yang akan mengawalnya dan membuatnya berhasil. Engkau yang akan menjaga dan melindungi setiap langkah kehidupan kami, sehingga diluputkanlah kami dari segala bencana, dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit apapun juga. Tapi kami selalu diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini ya Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya akan mendatangkan kuasa yang daripada-Mu, yang akan menguatkan hati kami, mengajar hati kami terus ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau juga akan bekerja dengan cara dan waktu-Mu yang ajaib, untuk boleh kami juga bersama-sama kembali beribadah secara offline di dalam gedung gereja. Kami percaya akan tiba waktu-Mu yang tepat itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan masalah, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, usaha apapun juga. Biar dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau akan melawat, menolong, dan memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang daripada-Mu, sehingga kami tidak pernah kalah oleh masalah apapun juga, tapi kami boleh tetap mengandalkan Engkau dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara ini, biar Engkau memberkati Indonesia ini, dan juga Engkau memberikan kami suatu damai sejahtera yang daripada-Mu, untuk dapat segera keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan, dan kembali memulai kehidupan yang normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami seminggu depan hanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari orang-orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.